Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Arya Putra dari mata kuliah Pengetahuan Sains kelas 1 dan dosen Ibu Vina ini. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang satu apa itu kris DM dan tahapan proses data science untuk memenuhi soal bagian 2 pada UAS data science. Oke, mohon izin saya subscribe. Oke, kita mulai saja ya. KIS DM atau panjangannya adalah Cross Industry Standard Process for Data Mining. KIS DM adalah metodologi data mining kompresif dan model proses untuk siapapun dari pemula sampai ahli data mining dengan blueprint untuk melakukan proyek data mining. KIS DM breakdown siklus hidup proyek data mining dibagi menjadi 6 fase. Sejarah. KIS DM sendiri diusulkan pada pertengahan tahun 1990-an oleh konsorsium perusahaan-perusahaan Eropa untuk dijadikan metodologi standar non-property bagi DM. Lalu diluncurkannya pada pertengahan tahun 1996 dan dikembangkan dan disempurnakan dari workshop tahun 1997 sampai 1999 yang didukung oleh 300 lebih perusahaan. KIS DM 1.0 diterbitkan pada tahun 1999. Lebih dari 200 anggota SIG KIS DM di seluruh dunia. Lalu vendor DM, SPSS, NCR, IBM, SAS, SGI, Data Distilleries, Silogik, dan Magnifi. Standar data mining, KIS DM, pertama business understanding, yang kedua data understanding, dan yang ketiga data preparation, 4 model building, kelima testing dan evaluasi, yang keenam adalah deployment. Nah, ada 6 fase untuk KIS DM. Yang pertama adalah fase pemahaman bisnis atau business understanding fase tadi. Yang kedua, fase pemahaman data. Yang ketiga, fase pengolahan data. Yang keempat, fase pemodelan. Yang kelima, fase evaluasi. Dan yang keenam, fase penyebaran atau deployment fase. Itu yang pertama, fase pemahaman bisnis. Rencana proyek untuk menemukan knowledge sehingga menetapkan orang-orang yang bertanggung jawab untuk koleksi data, analisa, melaporkan temuan-temuan, dan lain-lain. Lalu penentuan tujuan proyek dan kebutuhan secara detail. Lalu menerjemahkan tujuan dan batasan permasalahan data mining. Lalu menyiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan. Lalu perlunya menentukan budget untuk mendukung kajian ini. Yang kedua, fase pemahaman data. Fase pemahaman data sendiri terdiri dari satu, mengidentifikasi data yang relevan dari berbagai database yang ada. Lalu analisa data agar dapat mengenali data lebih lanjut. Lalu mengevaluasi kualitas data. Lalu jika diinginkan, pilih sebagian kecil kelompok data yang mungkin mengandung pola dari permasalahan. Contoh, project DM untuk retail mungkin ingin mengetahui mengenai perilaku belanja para wanita, penggemar belanja yang membeli baju-baju untuk musiman berdasarkan demografis mereka, transaksi kartu kredit mereka, dan ciri-ciri sosioekonomi mereka. Yang ketiga adalah fase pengolahan data. Yang pertama adalah pemrosesan data menyita waktu dan usaha paling banyak. Sekitar 80% dari total waktu yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek. Lalu pilih kasus dan variabel sesuai analisis yang akan dilakukan. Lalu dilakukan perubahan pada beberapa variabel jika dibutuhkan. Lalu siapkan data awal sehingga siap untuk perangkat pemodelan.
Contohnya adalah mengkonversi data real yang pada umumnya tidak lengkap, noise, berisi data error, data tidak konsisten agar bisa menjadi dataset yang bisa digali. Yang keempat adalah fase pemodelan. Tahap pembuatan model juga mencakup penilaian dan analisa komparatif dari berbagai model yang dibangun. Karena tidak ada satupun model yang secara universal dianggap sebagai metode atau algoritma yang terbaik. Lalu pilih dan aplikasikan teknik pemodelan yang sesuai. Beberapa teknik mungkin dapat digunakan pada permasalahan yang sama. Proses dapat kembali ke fase pengolahan data jika diperlukan. Contoh beberapa metode DM seperti decision tree classification, K-means untuk clustering, dan a priori untuk asosiasi rule meaning. Yang kelima adalah fase evaluasi. Tahap ini mengukur sejauh mana model yang sudah dipilih untuk memenuhi sasaran-sasaran bisnis. Mengevaluasi satu atau lebih model sebelum disebarkan. Lalu menetapkan apakah terdapat model yang memenuhi tujuan pada fase awal. Lalu menentukan apakah terdapat permasalahan penting dari bisnis atau penelitian yang tidak ditangani dengan baik. Contoh, menginterpretasikan hasil-hasil solusi matematis yang canggih, maka seringkali digunakan berbagai macam tabulasi dan teknik-teknik visualisasi, misalnya tabel-tabel pivot, tabulasi silang dari berbagai temuan, diagram P, diagram batang, dan scatter plots. Dan yang terakhir adalah fase penyebaran. Menggunakan model yang dihasilkan, terbentuknya model tidak menandakan telah selesaikan proyek. Tahap deployment mungkin juga meliputi sebagai aktivitas maintenance pada model yang sudah digunakan. Karena semua yang terkait dengan bisnis pasti mengalami perubahan. Contoh sederhana penyebaran adalah pembuatan laporan, dan contoh kompleks penyebaran adalah penerapan proses data mining secara paralel pada departemen lain. Lalu untuk yang kedua ada tahapan data science proses. Data science proses sendiri terdiri dari 5, yaitu yang pertama obtain, yang kedua explore, yang ketiga scrub, yang keempat model, dan yang kelima interpret. Obtain. Pertama, obtain sendiri yaitu mendapatkan data atau mengumpulkan data. Data dikumpulkan dari sumber-sumber data, kemudian digunakan kemampuan teknik seperti SQL untuk memproses datanya. Yang kedua adalah explore. Pada tahap ini, penggalian dan pemeriksaan data dilakukan. Pertama-tama, semua data harus diperiksa propertinya, karena tipe data yang berbeda memerlukan perlakuan yang berbeda pula. Kemudian, statistik deskriptif harus dihitung untuk dapat mengekstrak fitur dan menguji variabel yang signifikan. Yang ketiga adalah scrub. Sendiri, setelah data dikumpulkan, hal selanjutnya yang harus dilakukan dalam tahap proses data science adalah scrubbing data. Scrubbing data sendiri adalah proses pembersihan atau filter data. Jadi jika ada data yang tidak penting atau tidak relevan, harus disingkirkan. Yang keempat adalah model. Setelah memastikan tahap scrubbing dan explore sudah dilakukan maksimal, maka kamu dapat lanjut ke tahap data science selanjutnya, yaitu model. Pada tahap ini dibuat model data untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Seperti contohnya kamu ingin buat model seperti apa, nantinya bisa diaplikasikan kepada masyarakat. Yang kelima adalah interpret. Tahap terakhir dalam proses data science adalah interpretasi data. Interpretasi data adalah proses penting di mana dilakukan interpretasi model dan data. Lalu output dari pengolahan data yang diinterpretasi harus bisa dipahami oleh orang awam yang tidak mengerti istilah teknis. Oke, sekian presentasi saya untuk memenuhi UAS Data Science yang satu. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.